Halo, nama saya Ona, saya dosen dari Departemen Desain Interior ITS Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Okta Putra Setio Ardianto. Saya adalah dosen di Departemen Desain Interior ITS. Mata kuliah yang saya ampu itu adalah mata kuliah yang ada di Lab Science, meliputi CGI, perancangan interior dan teknologi, dan beberapa mata kuliah lain yang berhubungan dengan sains seperti tata cahaya. Sebagai dosen baru, ada banyak mata kuliah yang saya ampu bersama dosen pengampu utama. Pertama ada di tahap persiapan dan yang kedua ada di tahap sarjana. Ini adalah sebuah keilmuan yang mempelajari terkait perancangan lingkungan binaan, terutama yang di dalam ruang. Artinya dia memiliki lantai, dinding, dan plafon. Ada dua hal yang dipelajari, yang pertama adalah fungsi, yang kedua adalah estetika. Di kurikulum baru, mata kuliah sudah dibagi ke dalam konsentrasi atau keilmuan dari lab masing-masing yang ada di departemen kami. Yang pertama ada lab perilaku dan lingkungan, yang kedua ada lab estetika dan budaya, dan yang ketiga ada lab sains dan interior. Perbedaan interior dan arsitektur adalah mengenai fokus dari perancangannya. Arsitektur secara umum mempelajari hubungan bangunan dan tapak atau lingkungan serta manusia. Namun di interior lebih banyak mempelajari antara bangunan dan manusianya, terutama yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang khusus, yang membutuhkan ruangan-ruangan yang khusus. Kami mendefinisikan desain interior sebagai elemen dari arsitektur. Namun, pengetahuan tentang desain interior justru bersifat interdisipliner dan berakar pada seni, humaniora, ilmu sosial, dan juga bisnis. Selama perkuliahan mulai dari tahun awal sampai akhir, anak desain interior ITS selalu menghasilkan karya yang diwujudkan secara nyata. Seperti di tahun-tahun awal, mereka membuat karya-karya nirmana atau karya yang sedikit lebih seni dari 2 dimensi hingga 3 dimensi. Selanjutnya akan banyak mengenai perancangan dan luaran-luarannya seperti furniture atau aksesoris interior, dan itu dihasilkan 1:1. Dan tak lupa juga teman-teman di mahasiswa juga menghasilkan output-output seperti animasi, lalu virtual reality, dan sebagainya yang mendukung sebagai luaran perancangannya. Teori di kelas, tapi kita juga sering jalan-jalan untuk langsung belajar dari lapangan. Contoh, di mata kuliah pilihan home decor, kadang-kadang kita harus belajar mengenai material. Kita bisa datang ke pameran-pameran material seperti Indo-Buildtech, juga bisa ke Decorintex, dan ikut workshop untuk membuat mood board misalnya. Lalu kita mengimplementasikan itu ketika mendapatkan tugas dan mengerjakannya dari material yang sudah kita dapatkan. Nah, jika dikategorikan, ada mata kuliah yang berbasis teori dan ada mata kuliah yang berbasis studio. Mata kuliah yang berbasis studio salah satunya adalah perancangan atau desain interior dari hunian private hingga ke public space seperti restoran, bandara, dan lain sebagainya. Selain itu, ada beberapa mata kuliah pilihan menarik di departemen kami seperti desain interior transportasi, desain eksibisi, fotografi interior, desain taman, dan home decor. Desain interior ITS adalah bagian dari ITS sebagai suatu institusi yang besar. Yang pertama adalah pasti mempunyai reputasi internasional. Dan desain interior ITS mengikuti penciri khas dari ITS, yaitu keunggulan dalam bidang teknologi dan maritim. Jadi di ITS, desain interior ITS itu dalam sisi teknologi dan maritimnya lebih kuat. Seperti ada mata kuliah pilihan yang berisi mengenai desain transportasi. Di situ mahasiswa akan diminta untuk mendesain interior platform-platform yang sifatnya maritim, seperti hotel terapung atau kapal penumpang hingga kapal perang. Kalau setiap kampus punya karakteristik di desain interior ITS, tentu saja ITS itu terkenal dengan kemaritimannya, sehingga ada mata kuliah-mata kuliah yang mungkin tidak ditemukan di tempat lain, seperti desain interior transportasi. Desain interior ITS merumuskan di kurikulumnya bahwa lulusannya akan menjadi desainer interior. Artinya
dalam industri konstruksi, alumni akan menjadi seorang perancang interior atau konsultan. Tetapi pada pengalamannya, alumni juga banyak masuk ke dalam industri-industri turunan dari interior, seperti perusahaan-perusahaan yang bergerak di furniture, dan akhir-akhir ini juga banyak masuk ke perusahaan-perusahaan BUMN, terutama BUMN karya dan beberapa instansi pemerintah yang membutuhkan keahlian penataan ruang di dalamnya. Lulusan Desain Interior ITS memiliki prospek kerja yang cukup luas, khususnya di industri yang saat ini digemari oleh anak muda. Tidak hanya konsultan, ternyata lulusan desain interior banyak yang menjadi interior design spesialis di IKEA maupun kerja di startup seperti Deforuma. Tidak sedikit pula lulusan kami yang memulai bisnisnya sendiri maupun bergabung dengan institusi seperti badan riset dan pendidikan. Mau lihat contoh tugas tahun pertama dan tahun terakhir mahasiswa desain interior? Coba kita lihat dulu. Ini adalah tugas tahun pertama. Sedangkan yang ini adalah tugas tahun terakhir. Masuk ke dalam desain interior ITS tidak hanya menjadi bagian dari desain interior saja, tetapi juga menjadi bagian dari keluarga besar ITS dan seluruh alumninya. Sehingga teman-teman yang akan masuk di sini pasti nanti akan mendapatkan hal-hal yang di luar dari desain interior, seperti nanti akan mengikuti beberapa UKM-UKM yang sifatnya sangat terbuka dan itu ada di ITS, seperti robotika dan sebagainya. Dan selanjutnya juga fasilitas yang didapatkan juga seluruh fasilitas di ITS juga akan bisa digunakan mahasiswa desain interior ITS. Ya, karena di desain interior ITS mahasiswa bisa belajar banyak hal. Contohnya saat pandemi kemarin banyak inovasi-inovasi yang dibuat oleh mahasiswa desain interior ITS. Penasaran? Cari tahu di website dan sosial media desain interior ITS. Baik, yang pertama adalah berdoa dan meminta restu orang tua. Ini menjadi hal yang sangat penting sekali untuk menentukan keberhasilan Anda. Yang kedua adalah patuhi semua peraturan administrasinya. Semisal di portofolio diminta menuliskan beberapa hal ABC, tulis ABC. Jadi patuhi administrasinya. Yang ketiga adalah gambarlah atau tunjukkanlah kemampuan-kemampuan gambar yang bersifat spasial, seperti detail-detail ruangan atau mungkin perspektif yang benar dan hal-hal yang bersifat spasial lainnya. Jangan lupa untuk yakin memilih desain interior ITS dan kerjakan sesuai dengan soal maupun ketentuan yang berlaku. Oke, sampai jumpa.